Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan pada pertemuan keempat. Masih bersama saya Ustadz Makmuri. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Santriwan dan santriwati kelas 9 SMP IT Bina Insani, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yaitu tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Coba anak-anak persiapkan alat tulis kalian dan buka buku mandiri halaman ke-7. Baik anak-anak, langsung saja kita mulai materi pada pagi hari ini tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Di kelas 8, kalian telah mempelajari tentang nilai-nilai Pancasila. Tata urutan Pancasila memiliki makna yang saling menjiwai oleh sila sebelumnya dan sesudahnya. Oleh karena itu, tata urutan Pancasila tidak dapat diubah karena akan menghilangkan Pancasila sebagai satu kesatuan. Pancasila itu terdiri dari 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 sila ini saling menjiwai satu sama lain dan tidak dapat diubah karena misalnya nih ada sila ketiga yang dirubah, nah maka akan menghilangkan Pancasila sebagai satu kesatuan. Suatu sila dalam Pancasila tidak dapat dilepaskan dari pemahaman sila-sila yang lain. Dari kelima sila ini saling berkaitan. Tiap sila dalam Pancasila juga menjiwai sila-sila yang lain. Agar pemahaman sila dalam Pancasila dapat kita mengerti, marilah kita melihat perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Yang pertama, perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik. Bagaimana sih perwujudan nilai-nilainya? Yang pertama, pembentukan lembaga negara sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Indonesia memiliki
beberapa lembaga negara, antara lain DPR, kemudian Mahkamah Agung, kemudian Komisi Yudisial, sampai dengan Badan Pemeriksa Keuangan. Pembentukan lembaga-lembaga tersebut harus berdasarkan perwujudan dari nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, sistem hukum. Perwujudan nilai Pancasila pada sistem hukum ini dapat dilihat bahwasannya Pancasila itu sebagai sumber dari segala hukum. Penjelasannya yaitu semua peraturan atau perundang-undangan atau hukum nasional yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila. Sistem hukum dan perundang-undangan ini pada hakikatnya merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila. Ya, seperti kita sebagai seorang muslim, Al-Quran dan hadis adalah sumber hukum tertinggi. Makanya kita sebagai seorang muslim harus mengikuti Al-Quran dan hadis gitu sebagai sumber hukum kita. Yang ketiga, sistem demokrasi. Perwujudan nilai Pancasila dapat dilihat pada demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila itu mengutamakan musyawarah mufakat. Musyawarah ini dapat diartikan sebagai upaya bersama untuk mencari pemecahan suatu masalah. Ya, musyawarah itu contoh kecilnya lah, misalnya rapat. Kalau kalian di pondok kan kalian sering mengadakan rapat kisem atau rapat JTA. Nah, pada rapat tersebut kan kalian berusaha untuk menemukan atau menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Yang kedua, perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang ekonomi. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang ekonomi ditegaskan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Misalnya saja seperti BUMN. Nah, BUMN itu miliknya negara. Karena BUMN ini produksinya penting bagi negara dan menguasai hajat hidup masyarakat Indonesia. Yang ketiga, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Yang keempat, perekonomian nasional
diselenggarakan berdasarkan atas asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, dan berkelanjutan. Yang ketiga, perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang sosial dan budaya. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang sosial budaya dapat terlihat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menghargai keragaman budaya Indonesia. Di Indonesia termasuk negara yang memiliki beraneka ragam budaya. Nah, kita sebagai seorang warga masyarakat yang baik harus menghargai budaya yang ada di Indonesia. Yang kedua, melestarikan keragaman budaya Indonesia. Budaya ini apabila tidak dilestarikan dan tidak dirawat, maka budaya tersebut bisa terancam punah. Yang ketiga, mengembangkan nilai-nilai persamaan status sosial dan menghalangi perkembangan nilai-nilai feodalisme. Yang keempat, menjaga nilai-nilai eksklusivitas dan kedaerahan yang sempit tidak berkembang. Yang kelima, mengembangkan nilai sosial dan budaya masyarakat menuju modernisasi yang dijiwai Pancasila. Yang terakhir, perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan. Perwujudan ini terlihat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Pada pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian pada pasal 30 ayat 1 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Berdasarkan kedua pasal ini, terlihat bahwasannya setiap warga negara wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, baik yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Yang terakhir, Ustadz akan memberikan kuis. Kuisnya yaitu bagaimana bunyi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Kalian cukup menjawab kuis tersebut di kolom komentar dengan menyertakan nama dan kelas kalian. Baik santriwan dan santriwati kelas 9 SMP IT Bina Insani, alhamdulillah selesai sudah bab pertama pada semester 1 ini. Insya Allah pertemuan-pertemuan selanjutnya akan diadakan ulangan harian. Bab 1 kalian bisa belajar lewat
buku mandiri maupun lewat video-video pembelajaran yang Ustadz buat. Demikian dari Ustadz, semoga bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.